Yang pertama adalah mengembangkan elemen baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan elemen merek yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah mengkombinasikan elemen merek baru dan merek yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Dian Novita dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pemasaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang strategi penetapan merek. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3 hal. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan perusahaan ketika memperkenalkan merek baru. Dan yang kedua, mengetahui strategi umum dan penetapan merek, lalu mengenal 2 komponen kunci dalam penetapan merek. Sebelum membahas tujuan pembelajaran kita di hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengulas sedikit mengenai pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang merek. Apa sih yang masih kalian ingat tentang merek? Dan apa pentingnya merek? Ya, merek adalah nama atau istilah ataupun simbol yang digunakan pada produk atau jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dan itu merupakan sebuah identitas dari produk atau jasa yang dimiliki perusahaan tertentu. Dan ini bisa menjadi diferensiasi produk atau pembeda produk milik sebuah perusahaan dan membedakannya dengan produk milik perusahaan lain. Nah, dengan merek ini bisa membuat produk kita bertahan lama di benak konsumen. Meskipun banyak produk sejenis yang ada di pasaran, tapi tidak akan mudah tergantikan oleh tidak akan mudah tergantikan di dalam benak konsumen apabila merek tersebut sudah ada di dalam benak konsumen. Karena itulah merek ini sangat penting dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, untuk menentukan merek yang paling sesuai dengan produk atau jasa kita, maka kita sebagai penghasil produk atau jasa harus memikirkan strategi untuk merek yang akan kita buat untuk produk atau jasa kita. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan membahas strategi tentang merek. Strategi merek adalah mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen atau elemen umum ataupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Nah, ketika meluncurkan sebuah produk baru, sebenarnya ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah mengembangkan elemen baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan elemen merek yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah mengkombinasikan elemen merek baru dan merek yang sudah ada. Strategi merek. Perusahaan dapat menentukan apakah produk baru merupakan brand extension atau perluasan merek. Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru menggunakan produk yang sudah mapan, itu dikatakan dengan brand extension. Brand extension dibagi menjadi 2, yaitu line extension dan kategori extension. Submerek adalah penggabungan merek baru dengan merek yang sudah ada. Merek yang sudah memiliki submerek dikenal dengan merek induk. Ada banyak istilah di dalam branding. Di antaranya seperti yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada brand line, brand mix atau penggabungan merek, ada brand extension, ada sub brand atau tadi sub merek ya, kemudian ada parent brand atau merek induk, kemudian ada family brand. Ketika sebuah merek sudah menjadi parent brand, maka merek tersebut bisa dikatakan menjadi family brand atau keluarga merek ya. Kemudian ada yang dikenal dengan line extension atau perluasan lini dari merek yang sudah ada. Kemudian ada juga kategori extension dan brand variant. Nah, keputusan untuk penetapan merek ini ada 4 hal di dalam keputusan penetapan merek. Yang pertama yaitu nama individual atau yang dikenal dengan individual name. Ini adalah merek tersendiri untuk sebuah produk baru yang tidak berkaitan dengan reputasi perusahaan. Artinya, ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, maka perusahaan tersebut memberikan
merek tersendiri untuk produk atau jasanya. Itu yang dikenal dengan nama individual atau individual name. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan nama keluarga selimut atau blanket family name. Ini adalah perusahaan memberikan nama produknya sama dengan nama perusahaan, dan semakin baik asosiasi citra perusahaan, maka semakin baik jika produsennya juga baik. Nah, jadi untuk family blanket name ini, untuk blanket family name ini, brand sangat terkait dengan perusahaan ya. Jadi perusahaan harus memiliki nama yang baik, maka otomatis mereknya juga akan baik. Kemudian yang ketiga adalah nama keluarga terpisah untuk produk atau separate family name. Perusahaan memberikan nama masing-masing untuk tiap kategori produknya. Contohnya PT Smart Tbk memiliki merek Vilma untuk minyak goreng, dan juga ada Prestin untuk produk air mineralnya dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan separate family name. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan corporate name, individual name combo atau dikombinasikan ya antara nama perusahaan dengan nama brand baru. Contohnya adalah Kellogg's. Perusahaan Kellogg's itu menghasilkan produk yang menggabungkan brand dengan nama perusahaannya sendiri. Dia ada produk yang kita kenal dengan Kellogg's Corn Flake, kemudian ada Kellogg Rice Krispie, Kellogg Raisin Bran. Nah, itu merupakan penggabungan. Nah, itu tadi tentang keputusan penetapan merek. Selanjutnya, individual name sering disebut juga dengan brand house atau rumah merek, sedangkan blanket family name disebut juga dengan branded house atau rumah bermerek. Faktanya jarang sebenarnya perusahaan yang menerapkan salah satu strategi tunggal dari keempat strategi umum di atas. Seringkali perusahaan sebenarnya menggabungkan dari beberapa elemen tadi di atas. Berikut adalah faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum menetapkan merek. Dalam menetapkan merek, sebenarnya perusahaan jarang sekali yang memakai salah satu dari elemen merek yang ada tersebut di atas. Kebanyakan perusahaan sebenarnya menggabungkan beberapa elemen tersebut, dan ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan apakah perusahaan akan menuju ke rumah bermerek atau menuju ke rumah merek ya. Ketika perusahaan ingin menentukan merek baru, perusahaan harus mempertimbangkan apakah bisnis mendukung nama merek baru tersebut. Nah, disitulah perusahaan nanti akan memutuskan memasuki rumah merek. Nah, kemudian kalau perusahaan tetap bertahan untuk memakai family brand tadi atau rumah branded, nah ini perusahaan perlu mempertimbangkan merek utama akankah diperkuat jika kita mengasosiasikannya dengan penawaran baru. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bagi perusahaan yang ingin memasuki rumah branded ataukah rumah merek. Nah, lalu yang berikutnya akan kita bahas adalah dua komponen kunci strategi merek atau brand extension dan brand portfolio. Jadi brand extension dan brand portfolio ini adalah dua komponen kunci strategi merek. Yang pertama kita akan bahas brand extension. 80-90% produk baru yang diperkenalkan sebenarnya adalah merupakan perluasan dari lini produk. Nah, keunggulan dari brand extension ini yang pertama adalah meningkatkan peluang keberhasilan produk karena reputasi merek induknya. Jadi karena reputasi mereknya sudah ada, lalu dengan meluncurkan produk yang ada di bawah merek tersebut akan lebih mudah karena sudah lebih dikenal di masyarakat. Nah, kemudian keunggulan yang kedua dari brand extension adalah efek umpan balik positif. Artinya, perluasan lini dapat memperbarui minat dan kesukaan orang terhadap merek induk dan memperluas cakupan pasar. Namun, selain ada kelebihan, brand extension juga memiliki kekurangan. Di antaranya, brand extension ini bisa menimbulkan brand dilution atau di mana akhirnya nama merek tidak teridentifikasi dengan produk manapun. Contohnya ketika Lego memutuskan menjadi merek lifestyle dan meluncurkan produk pakaian, jam tangan, produk game sendiri, akhirnya membuat konsumen di pasar menjadi bingung untuk menarik pangsa pasar yang baru yang mana
tadinya pangsa pasarnya adalah anak laki-laki yang berusia 5-9 tahun, kemudian Lego berusaha untuk merubah mereknya menjadi gaya hidup dengan maksud untuk menarik pangsa pasar baru, yaitu gadis remaja, di mana selama ini diketahui bahwa pangsa pasarnya adalah anak laki-laki usia 5-9 tahun, sehingga akhirnya Lego mengalami kegagalan pemasaran dan akhirnya bangkrut. Nah, itu salah satu contoh kekurangan dari brand extension. Kemudian selain menimbulkan brand delusion, brand extension juga bisa menimbulkan brand extension ini dapat mengakibatkan perusahaan yang hilang kesempatan menciptakan merek baru yang unik, dan artinya itu hilang kesempatan perusahaan untuk mendapatkan brand equity yang baru. Nah, kemudian selain brand extension, komponen kedua yang terpenting di dalam brand strategi adalah brand portfolio. Apa itu brand portfolio? Ya, brand portfolio adalah kumpulan semua merek dan lini merek ditawarkan dalam perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Alasan menggunakan brand portfolio yaitu meningkatkan kehadirannya di rak dan ketergantungan pengecer di toko. Jadi dengan adanya brand portfolio mengharuskan para pemilik toko untuk memajang barang kita di rak-rak pajangannya. Jadi dengan adanya brand portfolio ini bisa meningkatkan kehadiran barang kita di rak atau ketergantungan pengecer di toko. Nah, kemudian yang kedua, dapat memberikan varian yang banyak untuk menarik konsumen sehingga tidak beralih ke merek lain. Nah, kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kompetisi internal dalam perusahaan. Lalu yang keempat, bisa mencapai skala ekonomis dalam iklan, penjualan, perdagangan, dan distribusi fisik, karena kita cukup hanya mengiklankan satu merek saja, tetapi sudah sekaligus menampilkan beberapa produk ya dengan berbagai varian. Nah, ini adalah brand role in a brand portfolio. Jadi merek itu memerankan berbagai peran di dalam brand portfolio. Flankers, Casco, low-end, dan entry-level, serta high-end prestige. Di sini saya tidak akan jelaskan satu persatu, tetapi silahkan kalian baca di buku ya. Ini saya tugaskan pada kalian untuk mencari apa maksudnya, dan nanti silahkan dikumpulkan di bagian tugas untuk brand role. Nah, kesimpulannya dari pertemuan hari ini, yang pertama yang dapat saya simpulkan adalah strategi penetapan merek untuk sebuah perusahaan mengidentifikasikan elemen mana yang dipilih perusahaan, berbagai produk yang mereka jual dalam brand extension. Perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan produk baru. Perluasan potensial harus dinilai dari seberapa efektif perluasan nantinya mampu mengangkat ekuitas merek yang sudah ada ke produk baru, dan seberapa efektif perluasan pada gilirannya berkontribusi pada ekuitas merek induknya. Dan yang kedua yang dapat saya simpulkan adalah merek dapat memainkan peranan yang berbeda-beda dalam portfolio merek. Merek dapat memperluas cakupan, memberikan proteksi, dan memperluas citra, dan lain-lain. Setiap merek harus memiliki positioning yang didefinisikan dengan baik, sehingga memaksimalkan tumpang tindih dan akan mengoptimalkan portfolio. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Silahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan dapat diajukan via WAG, dan jangan lupa untuk mengikuti diskusi serta post-test. Oh ya, dan tadi jangan lupa ya untuk mencari tahu apa saja brand role yang ada di dalam portfolio, sebab tadi belum saya jelaskan, tapi saya minta kalian untuk membaca terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan brand role tersebut ya. Namun apabila tidak dimengerti boleh ditanyakan. Baiklah, semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya mengenai membentuk positioning merek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.